What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas sebuah alur film jadul yang berjudul menceritakan tentang seorang dokter muda yang memiliki pesona tersendiri bagi banyak wanita. Hari-harinya pun dia habiskan untuk mempusreng banyak wanita yang bahkan baru dikenalinya. Bini orang pun ikut digaskan cuy oleh pria itu. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada tahun 1968 di Praha, terdapat seorang dokter muda nan tampan bernama Thomas. Thomas adalah pemuda yang gak bisa hidup tanpa wanita. Mulai dari perawat sampai dokter pun disikat oleh dokter muda itu. Dan ini adalah kekasihnya yang bernama Sabina. Dialah satu-satunya wanita yang paling memahami Thomas karena dia sendiri juga bisa dibilang sering main serong lah cuy sama cowok lain selain Thomas. Pada suatu hari, Thomas berangkat menuju tempat renang dan melihat seorang wanita bernama Teresa. Thomas pun terkesima dan terus memantau Teresa secara nonstop. Thomas selalu mengikutinya dan dia pun akhirnya tahu kalau Teresa bekerja di sebuah restoran hotel. Thomas lantas memesan sebuah kopi yang kebetulan hanya dilayani oleh Teresa. Mereka pun akhirnya berkenalan dan setelah berbincang sejenak, Thomas pun langsung ngajakin Teresa untuk pergi nanti sore setelah jam kerjanya usai. Dan di sini melihat ketampanan Thomas, Teresa pun menerima ajakan pergi dari pria itu. Mereka lantas bertemu di sebuah taman dan mereka kembali mengobrol. Di sini Thomas menceritakan kesuksesannya sebagai dokter termuda di tempat kerjanya, serta Thomas juga memberitahu di mana letak apartemen dia tinggal yang ada di Praha juga. Lantas setelah beberapa saat Thomas pun pergi ke kota dan meninggalkan Teresa begitu saja. Setelah itu Thomas kembali ke apartemennya Sabina dan bertemu dengan kekasihnya itu. Thomas pun merayunya dan mengajaknya untuk melaksanakan perpusrengan duniawi saat itu juga. Dan gak pakai banyak cincong, Thomas pun langsung tancap gas dalam-dalam. Beberapa hari kemudian Thomas kedatangan seseorang di apartemennya. Dia adalah Teresa. Teresa pun bilang kalau dia hanya ingin membuktikan alamat yang kemarin dikasih tahu Thomas benar-benar ada atau cuma kipak nih ya kan. Dan selain itu maksud kedatangannya kemari sekalian juga mau nyari kerja di kota karena sebelumnya dia dipecat. Thomas pun memintanya untuk masuk dan ketika baru aja masuk, Teresa tiba-tiba mengalami flu. Thomas pun berinisiatif untuk memeriksanya, namun kayaknya agak kebablasan nih si Thomas memeriksanya. Alhasil karena udah kena pancingannya Thomas, Teresa pun langsung diajak pusreng oleh pria musang itu. Keesokan harinya di ruang kerjanya, tiba-tiba aja ada seorang perawat bernama Tina. Tina ini adalah salah satu gebetan Thomas di tempat kerjanya. Dan dia ternyata tahu kalau kemarin ada wanita lain yang mampir ke apartemennya. Dan karena kesal, Tisa pun memutuskan untuk pergi dari sana sembari mengungkapkan kekecewaannya. Sepulangnya kerja, ia lantas menemui Sabina di apartemennya. Ketika itu Sabina merasa kalau Thomas berubah karena tiap ketemu selalu cuma sebentar. Udah gitu selalu mantengin jam tangannya. Di sini Thomas pun langsung jujur bahwa ada Teresa di apartemennya dan dia menumpang beberapa hari sampai mendapatkan pekerjaan katanya. Lantas pada malam harinya Teresa pun diminta untuk datang ke apartemen Sabina. Sabina nggak marah cuy. Dia cuma pengen tahu kepribadian Teresa dan sedikit mengorek rahasia tentang Thomas. Sabina pun juga sedikit cerita tentang kesukaannya dengan seni dan fotografi pada Teresa dan Teresa berkata kalau ia juga sangat menyukai fotografi katanya.
Lantas keesokan harinya, Sabina pun berkeliling kota dan memotret beberapa momen secara random. Dia kemudian mencetaknya dan mengirimnya ke sebuah perusahaan surat kabar. Lantas beberapa hari kemudian, Sabina pun memberitahu Teresa bahwa foto yang dipotretnya berhasil masuk ke koran. Dan untuk merayakan hal ini, mereka pun minum-minum cantik dan Teresa berdansa dengan seorang staf dari perusahaan surat kabar itu. Sementara dari kejauhan, Thomas nampaknya cemburu melihat Teresa yang sedang berdansa dengan staf dari perusahaan surat kabar tersebut. Lantas begitu di apartemennya, Teresa pun tersenyum dan berkata bahwa dia tahu kalau Thomas cemburu padanya. Thomas pun mengelak, namun nampaknya pria itu tak pandai berbohong. Teresa pun terus menggodanya sampai akhirnya yang terjadi malah si Thomas tiba-tiba bilang kalau dia akan menikahi Teresa. Untuk membuktikan ucapannya itu, pria itu pun meminta bantuan ayahnya untuk menjadi saksi di acara pernikahannya. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya melangsungkan pernikahan cuy. Selain menjadi dokter, Thomas juga sangat suka menulis artikel. Dan kali ini dia pun menuliskan tentang paham komunisme dari Soviet yang kini mulai masuk negara mereka. Dan Thomas mengkritik keras akan hal tersebut. Dia pun dipuji berkat tulisannya dan akan diterbitkan oleh bos perusahaan koran lokal tersebut. Lantas ketika asisten dari bos itu datang, Thomas pun lagi-lagi tak bisa menahan konaknya. Akhirnya dia pun menghampiri si mbak itu dan mengajaknya berkenalan. Dan setelah itu ya terjadilah hal yang ditunggu-tunggu warga. Lantas di malam harinya dia pun kembali ke apartemennya. Karena pulang tengah malam, Teresa pun langsung nanya dari mana aja Thomas jam segini baru balik. Teresa pun nampaknya curiga kalau sang suami kembali main serong. Lantas Teresa tiba-tiba meminta untuk mengajaknya jika Thomas ingin mencari suasana baru dengan wanita lain. Teresa ingin ikut dengannya, bahkan dia rela kalau harus bertarung 2 lawan 1. Ketika itu Thomas pun bingung dan gak mengakui kalau dia masih suka main serong. Emosi Teresa pun akhirnya pecah dan dia mengatakan bahwa dia nggak akan sanggup jika terus seperti ini. Singkat cerita, keesokan harinya keadaan di kota mereka benar-benar nggak bisa diatasi karena keberadaan tentara Soviet yang terus mengusir mereka. Akhirnya beberapa hari kemudian mereka pun memutuskan untuk berangkat ke Jenewa, Swiss yang dikenal dengan kenetralannya. Ketika berada di Swiss, Teresa memutuskan untuk menjadi fotografer untuk membiayai kehidupannya dengan Thomas karena kini Thomas belum mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini walaupun sekarang dia mau kondo nih, dia tahu kalau Sabina mantannya juga pindah ke Jenewa dan dia mampir ke rumahnya. Sabina pun cerita kalau sebenarnya kini dia tengah menjalin hubungan dengan pria lain yang udah punya bini cuy. Dan ya karena Sabina ini basicnya pak girl juga, alhasil mereka berdua pun malah jadi saling memancing dan memutuskan untuk berpusreng lagi cuy. Pada keesokan harinya, Teresa mendapatkan telepon dari Sabina. Dia mengajaknya bertemu karena membutuhkan jasa Teresa untuk memotret dirinya. Lantas mereka pun akhirnya bertemu. Sabina mengungkapkan bahwa ia ingin dipotret dengan tanpa menggunakan apapun alias ugil cuy. Teresa pun rada kaget karena ya itu bukan keahliannya. Doi juga nggak bisa mengarahkan pose-posenya ya kan. Tapi karena lagi BU banget nih, mau nggak mau Teresa pun mengiyakan permintaan Sabina. Akhirnya karena terlalu bersemangat, Teresa pun juga diminta untuk nggak pakai apa-apa dan gantian nih si Sabina yang motoin. Lantas pas lagi seru-serunya, tiba-tiba aja kekasihnya Sabina datang. Dia mengatakan kalau dia kini sudah meninggalkan rumah istrinya. Sabina pun rada kaget mendengarnya karena ternyata kekasihnya itu serius cinta cuy sama dia, padahal Sabina ini masih sering main-main. Hal ini pun menjadi beban bagi Sabina dan tepat pada keesokan harinya ketika pria itu kembali ke rumah Sabina, Sabina pun sudah menghilang tanpa jejak. Di sisi lain ternyata Sabina meminta Thomas untuk datang ke kamar hotelnya dan menghabiskan waktu beberapa jam dengannya karena Sabina ini diketahui akan pindah ke Amerika.
Lantas sore harinya ketika Thomas kembali ke apartemennya, dia pun menemukan sebuah surat dari Teresa yang mengatakan kalau dia pergi ke Praha lagi karena firasatnya berkata kalau Thomas nggak akan pernah bisa berubah. Sesaat Thomas pun terdiam dan dia merenungi kesalahannya. Namun sesaat kemudian dia pergi ke kafe dan kembali mendekati karyawati di sana. Wadaw, mas. Namun meskipun begitu, pas udah sampai di apartemennya, Mang Thomas ini kembali menggalau cuy. Dia pun memutuskan untuk berangkat ke Praha dan berharap bisa menemui Teresa. Wilayah itu kini dijaga ketat cuy oleh pihak berwenang. Namun untungnya Thomas masih bisa lewat dan dia pun kembali bisa menemui Teresa di apartemennya dan mereka pun akhirnya berbaikan. Beberapa hari berlalu karena banyak masyarakat yang mengalami sakit, Thomas pun kembali dipekerjakan di rumah sakit lamanya. Namun baru juga sehari masuk karena artikelnya yang mengkritik pemerintah itu udah terbit dan tiba-tiba viral, dia pun jadi dipecat dari dunia kedokteran. Akhirnya Thomas pun kembali memulai hidupnya dari nol dan menjalani segala pekerjaan secara serabutan. Sementara Teresa kini bekerja di sebuah restoran hotel. Suatu hari ketika Thomas tengah membersihkan kaca di sebuah gedung, dia pun diminta mampir oleh seorang mamah muda. Dengan hanya bermodalkan ketampanannya, Thomas pun kembali menjalankan kebiasaan buruknya dan setelah itu ya paham lah ya. Sementara di sisi lain, Teresa yang sebenarnya tahu kalau Thomas gak bakal pernah berubah, dia pun kembali mengulang kejadian di awal mula ia bertemu dengan Thomas. Ia kembali berkenalan dengan pelanggannya di restoran dan kemudian mendatangi apartemen dari pelanggannya tersebut. Pria bernama Brian itu pun menyambut baik kedatangan Teresa dan tentunya setelah berbincang sejenak, pria itu pun langsung mengajak Teresa untuk berpusreng dan Teresa mengiyakannya, hitung-hitung membalas kekesalannya pada Thomas. Namun beberapa hari kemudian setelah melakukan hal tersebut, Teresa benar-benar merasa bersalah cuy. Dia memohon pada Thomas untuk tinggal di desa aja karena menurutnya jika mereka di sana mereka bisa lebih dekat dan meminimalisir main serong juga akhirnya. Lantas karena karir dokternya juga telah usai nih, mereka pun memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya Thomas dan membantu ayahnya untuk berkebun dan menjadi petani serta pengembala sapi di sana. Dan ternyata benar cuy, hidup di kampung itu membuat mereka jadi jauh lebih dekat dan jadi lebih banyak waktu untuk bersama pula. Sementara itu Sabina terpantau sudah berada di Amerika dan menetap di sana bersama dengan kedua orang tuanya. Dan suatu hari dia pun menemukan sebuah surat yang isinya benar-benar mengejutkan. Ketika ayahnya bertanya tentang isi surat itu, Sabina pun menjawab bahwa beberapa teman dekatnya telah berpulang ke dunia anime akibat peperangan yang terjadi di Praha. Sementara di sisi lain, Thomas pun semakin merubah kebiasaan buruknya dan dia berjanji bahwa ia nggak akan mengulangi kesalahannya lagi dan telah mencintai Teresa dengan sepenuh hati. Film pun ditutup dengan mereka yang check-in di sebuah hotel sederhana dan di sanalah mereka pun honeymoon untuk pertama kalinya dan bersiap untuk mencetak cipung-cipung yang lucu.